14 rayon, 7 komisariat yang kalau dijumlah semuanya ada 21 lembaga di bawah koordinasi PC PMI Kabupaten Pamekasan. Pertama ada kader, yang kedua ada kaderisasi, yang ketiga ada pengkaderan. Sistem seperti itu, tentu kan ada beberapa rencana yang memang dicanangkan oleh Waka1. Platform yang namanya kaderisasi back to basic culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami tentunya di podcast Pergerakan yang akan memberikan edukasi seputar organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oke sahabat-sahabat PMI, khususnya PMI Kabupaten Pamekasan, pada kesempatan kali ini kita hadirkan, kita sengaja mengundang beliau. Kita akan bincang-bincang terkait masalah kaderisasi yang ada di PMI khususnya Kabupaten Pamekasan. Kami sengaja mengundang sahabat Maltuf yang beliau merupakan Waka1 PC PMI Pamekasan. Assalamualaikum sahabat Maltuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sekarang lagi fresh nih. Gimana kabarnya sahabat? Alhamdulillah. Sahabat Maltuf sekarang khususnya menjadi Waka1 PC PMI Pamekasan. Gimana rasanya menjadi Waka1 itu? Ditanya jadi Waka1 ya? Kalau ditanya capek ya capek. Pertama ya, kan? siap. Kalau ditanya capek cuman kalau dibilang menyenangkan, membuat diri kita bisa belajar banyak, baik tentang kepemimpinan, tentang tata cara kita mengelola aparatur organisasi. Itu sangat luar biasa, ilmunya sangat besar. Pertanyaan pertama nih dari saya, sahabat Maltuf ini kan mulai awal masuk PMI, karirnya gimana? Sehingga sekarang awal kalau dibilang karir, mungkin ini karir dalam organisasi. Karir dalam organisasi. Tapi kalau dibilang karir dalam kehidupan profesional masih belum gitu ya. Iya siap. Di PMI saya masuk tahun 2016, mengikuti masa penerimaan anggota baru itu pada tahun 2016, tepatnya pada bulan November. Bulan November. Dilanjutkan pada bulan Maret 2017 itu mengikuti pelatihan kader dasar angkatan 12, namanya Angkatan Pagar Baja NKRI. Iya. Di Kota Malang. Waduh, alumni Malang berarti? Oh, enggak, tetap kader Pamekasan. Geologis. Oh iya. Kabupaten Pamekasan. Kenapa harus PMI yang dipilih? Mungkin karena memang tempat di mana saya berlabuh dulu setelah lulus SMA, kemudian saya mencoba untuk berjalan untuk keluar dari zona pesantren, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai pesantren. Saya berangkat ke Kota Malang menyambangi saudara. Oh, jadi punya saudara yang posisinya ada di Malang? Ya, betul. Dan di situ saya nyampe di Kota Malang, saya ditempatkan di komisariat PMI. Mungkin kalau ditempatkan di komisariat HMI, mungkin saya pilih HMI. Siap. Berarti dulu itu, karena memang kampusnya di Pamekasan kan? Terus dibawa sama saudaranya di Malang? Kalau itu belum. Jadi ceritanya belum kuliah di Pamekasan? Ya, iya. Nah, jadi ceritanya setelah selesai ujian nasional di SMA itu, saya berangkat ke Kota Malang. Ya, berarti. Dengan dasar mungkin niat hati mau kuliah di Kota Malang, cuman nasib baik tidak berpihak, kira-kira begitu. Dalam proses berjalannya waktu, orang tua juga tidak merestui, akhirnya pulang ke Madura dan kuliah di Pamekasan. Nah, selama di Malang banyak mengetahui aktivitas-aktivitas pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, baik di komisariat, dan saya juga sering diajak ke rayon-rayon, ke komisariat-komisariat. Bahkan dulu sebelum masuk kuliah, Facebook saya sudah bernama Rayon Revolusi, tanpa tahu apa itu rayon, tanpa tahu apa itu revolusi, kira-kira begitu. Sehingga eksistensi PMI itu hanya sebatas yang saya ketahui dan yang saya kenal gitu kan, tidak menyelami bahwa saya mengenal sangat jauh tentang PMI tidak, tapi hanya sebatas mengetahui covernya saja, kira-kira begitu. Lalu kemudian nasib tidak baik di Malang. Iya. Lalu kuliah di Pamekasan. Ya. Di Pamekasan karirnya gimana? Dari rayon dulu. Nah, dari setelah jadi kader mujahid waktu itu 2017, ikhtiar saya itu
ingin menyamakan PMI dengan lembaga PMI yang lain. Ya, ya. Karena saya kuliah di kampus Institut Agama Islam Negeri Madura, IAIN Madura. IAIN Madura. Yang dulu namanya Stain Pamekasan. Ya, Stain. Nah, sewaktu itu angkatan saya menjadi angkatan terbanyak di Pamekasan. Sehingga dalam database pada angkatan 2016 itu tercatat 998 anggota yang telah lulus mengikuti masa penerimaan anggota baru. Kurang berapa angka tuh? Ya, ke 1000. ya, kira-kira begitu. Tapi kalau dengan delegasinya itu lebih dari 1000, Mas. Lebih dari 1000. Nah, namun setelah itu ikhtiar saya adalah dalam proses setelah mapaba itu saya kira banyak sekali hal yang kurang dirasakan oleh sahabat-sahabat di bawah. Sehingga mulailah nih berpikir bahwa penting nih untuk adanya lembaga untuk dijadikan wadah ataupun small group untuk mengakomodir sahabat-sahabat di setiap fakultas itu. Sehingga proses berjalannya waktu saya mulai berbicara ke sahabat-sahabat pengurus komisariat pada waktu itu. Ya dulu nggak ada rayon. Nggak ada rayon. Karena rayon sampai hari ini usia paling tua di IAIN itu masih usia 5 tahun. Oh iya, 5 tahun. 2017 namanya. Oh iya, iya. Sehingga lahirlah rayon pada 24 September 2017. 2017. Lahirlah 3 rayon itu. Yang kemudian saya ditunjuk nih, diminta untuk jadi CEO pengkaderan rayon Fakultas Tarbiyah pada waktu itu. CEO pengkaderan. Ya, jadi awal karir saya itu setelah menjadi kader, saya menapaki dalam jenjang kaderisasi itu menjadi CEO pengkaderan di rayon Fakultas Tarbiyah. Ini baru jadi pengurus rayon nih, belum di jenjang berikutnya kira-kira. Terus jenjang berikutnya gimana? Nah, di jenjang setelah CEO pengkaderan? Ya, setelah berikutnya dari CEO pengkaderan itu nih, saya berikhtiar nih untuk melanjutkan estafet kaderisasi saya nih sebagai calon ketua rayon pada waktu itu. Menang nggak? Ya, menang lah. Alhamdulillah ya menangnya. Nanti jadi ketua rayon. Ya, jadi ketua rayon. Ya. Tapi dalam berjalannya jadi ketua rayon, mungkin Tuhan ingin membuat saya itu lebih merefleksikan diri untuk lebih berikhtiar lagi menghadap kepada Tuhan. Akhirnya saya sakit selama kurang lebih saya tidak bangun sama sekali 4 bulan. 4 bulan? Ya. Terus gimana rayonnya yang di bawah itu? Kebetulan alhamdulillah saya memiliki solidaritas di BPH. Dan saya memegang kunci dalam organisasi itu ada 4 poin yang penting untuk menjalankan roda organisasi. Kalau tingkatan rayon itu pertama yang harus solid ketua, sekretaris, pengkaderan, sama ketua kopri. Nah ini semuanya kita solid. 4-4-nya solid, ditambah lagi kita BPH keseluruhan semuanya solid. Jadi apapun rintangannya meskipun gak ada ketua, sahabat-sahabat jalan. Tapi tetap laporan ke ketua tetap masuk gitu kan. Kegiatan formal berarti tetap jalan? Jalan, karena saya sakit selama 4 bulan. Saya sakit setelah kegiatan formal. Oh, berarti tenaganya mungkin diforsir ya, pada acara formal. Karena dalam jangka waktu 1,5 bulan saya terpilih pelantikan, mapaba sama follow up. Langsung? Dalam 1,5 bulan itu. Oke. Dalam proses jadi wakil ketua 1 itu banyak sekali yang saya pelajari. Profesionalitas yang harus kita jalani sebagai pengurus di PMI itu harus sangat tertanam dalam diri kita. Sehingga pada waktu itu dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 tahun kita menjadi pengurus komisariat. Di akhir sesi saya menjadi pengurus komisariat. Saya kira saya happy ending. Saya selesai menjadi pengurus komisariat, saya happy ending. Siap. Saya membuat panduan kaderisasi dan juga tentang keberadaan PMI IAIN Madura selama 5 tahun terakhir. Yang saya tulis menjadi satu karya yaitu buku. Berarti itu tidak sempat di launching begitu? Di launching. Kita launching. Oh, yang kemudian launching itu kita laksanakan pada saat opening seremoni rapat tahunan komisariat. RTK. Ya, saya persembahkan sebagai hadiah akhir sebagai pengurus komisariat kepada calon pengurus komisariat yang baru. Kira-kira begitu. Karena memang begini Mas, pada waktu itu saya banyak termotivasi nih dari berbagai tokoh-tokoh PMI yang notabene beliau juga tidak memiliki jabatan strategis dan juga
jenjang karir di PMI mungkin juga tidak terlalu dominan sampai ke pengurus besar, tidak. Seperti Saya termotivasi sama Mas Fauzan Alfas. Fauzan Alfas. Salah satu dan satu-satunya masih penulis sejarah PMI terlengkap sampai saat ini. Nah, beliau itu menulis karena menyempatkan diri, bukan karena beliau pinter. Ini alasannya beliau, nggak tahu. Tapi saya meyakini bahwa beliau itu pintar gitu. Alasannya beliau, saya itu menulis karena menyempatkan diri. Sehingga pada prinsipnya, tahu atau nggak tahu, berkualitas atau tidak tulisan kita akan diketahui ketika tulisan itu selesai. Nah, itulah yang membuat ikhtiar saya pertama kali untuk menuliskan sebuah celotehan-celotehan yang ada di PMI YN Madura. Sehingga dalam proses itu memang memakan waktu yang sangat lama nih, 1 tahun kan. Dalam satu sisi saya harus menyelesaikan studi saya di S1 kan. Selesai dari kaderisasi komisariat, mulai dari Taman Rayon memang dari kaderisasi. Nah, sekarang karirnya di PC PMI Pamekasan. Ini kan PC PMI Pamekasan yang mengakomodir semua komisariat yang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, gimana nih? Karena kemarin ketika Ketua Umum memberikan sambutan pas ketika pelantikan itu, beliau menyampaikan ada beberapa master plan yang dibawa oleh Ketua Umum PC PMI Pamekasan. Salah satunya adalah kaderisasi aktif, terus gerakan masif dan takwa menjadi identitas. Nah, ini bagaimana caranya dari Bang Maltuf ini menerjemahkan master plan yang dibawa oleh PC PMI Pamekasan? Nah, tentunya karena kebetulan Ketua Umum hari ini sama-sama mantan wakil ketua 1. Sehingga ikhtiar saya itu dalam menerjemah sebuah master plan yang dibawa beliau, utamanya saya membawa yang namanya visi besar yang telah menjadi mandat dari PMI Kabupaten Pamekasan. Beliau salah satunya memiliki misi untuk mengembalikan kepercayaan sahabat-sahabat dan juga masyarakat terhadap PMI. Sehingga dalam proses itu, sebelum saya menerjemah secara umum menjadi sebuah platform kaderisasi, maka saya menerjemah terlebih dahulu nih apa saja yang dibawa oleh Ketua Umum kita gitu kan. Sehingga apa yang akan kita kerjakan nanti dapat sesuai dan dapat menjadi support system dalam melaksanakan dan menjalankan roda organisasi itu sendiri. Nah, akhirnya saya flashback nih apa yang dibawa oleh Mas Yasin dulu selaku Ketua Umum hari ini. Nah, akhirnya platform yang dibawa oleh Mas Yasin dulu sebagai wakil ketua 1 yaitu kaderisasi berbasis fakultatif. Akhirnya hari ini saya mulai menerjemah hal itu semua. Mulai dari master plan yang dibawa beliau, flashback dari platform yang dibawa oleh beliau pada saat menjadi wakil ketua 1, saya mulai menerjemah itu semua. Akhirnya dalam proses penerjemahan itu, saya membuat hasil diskursus nih. Saya membuat oret-oretan dan membuat naskah khususnya di bidang internal PMI Kabupaten Pamekasan, di bawah koordinasi wakil ketua 1. Nah, akhirnya sebelum kita beranjak lebih jauh, kita banyak membahas tentang apa saja nih yang kemudian menjadi hambatan-hambatan yang ada di PMI Kabupaten Pamekasan. Mulai dari strategi rekrutmen, strategi pendampingan, dan juga bagaimana cara mengelola aparatur organisasi ini dengan adanya yang bagi saya masih sedikit gitu. 14 rayon, 7 komisariat yang kalau dijumlah semuanya ada 21 lembaga di bawah koordinasi PC PMI Kabupaten Pamekasan. Nah, setelah itu saya mulai menerjemah. Setelah saya mendapatkan poin hambatan-hambatan itu. Hingga yang menjadi hambatan mulai dari diskursus yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di bawah, baik di rayon komisariat lebih notabene-nya membahas soal politik gitu kan, politik pemerintahan ataupun di politik kampus, entah itu politik PMI juga. Akan tetapi ketika berbicara soal perkembangan PMI, maka PMI tidak stuck di zaman itu. Akan tetapi PMI ini selalu berjalan. Bahkan hari ini, detik ini, saya ngomong kaderisasi dengan Mas Taufik, bisa saja nanti siang itu berubah gitu kan. Nah, itulah kaderisasi. Karena apa? Kaderisasi ini basicnya sustainable, Mas. Kaderisasi basicnya sustainable, terukur, terarah, terencana, tersistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Nah, sehingga itulah yang menjadi dasar saya untuk membuat kaderisasi ini tetap masif gitu kan. Kaderisasi
masif ini ditentukan bukan dari banyaknya kegiatan, tidak. Akan tetapi banyak hal yang perlu kita tanamkan. Nah, bagaimana yang kemudian menjadi catatan penting dalam proses kaderisasi di PMI Kabupaten Pamekasan? Saya mendapatkan sebuah 3 catatan penting dalam proses penataan kaderisasi. Proses penataan kaderisasi itu bagi saya ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Pertama ada kader, yang kedua ada kaderisasi, yang ketiga ada pengkaderan. Kenapa ini kader? Karena kader ini adalah elemen yang akan menggerakkan sebuah roda organisasi. Yang terlibat di bawah. Yang akan menggerakkan, bukan hanya terlibat. Iya. Ibaratkan manusia, kita adalah ruhnya. Oh siap, ya. Kita adalah ruhnya sebagai Iya, kader yang akan menggerakkan. Yang kedua, kenapa proses pengkaderan? Proses pengkaderan ini yang harus ditempuh oleh anggota dan kader kita. Agar sahabat-sahabat anggota dan kader kita tidak hanya menjalankan kegiatan kaderisasi formal saja. Akan tetapi banyak sekali nih Mas, ruang-ruang berlatih, ruang-ruang bertemu, ruang-ruang belajar sebagai bentuk edukasi terhadap sahabat-sahabat rayon dan juga komisariat. Itu di PMI. Yang bagi saya, PMI ini memiliki sistem kaderisasi yang sangat masif. Dari penataan, dari mulai kita masuk sampai penataan struktural, kita tidak boleh menjabat dua struktural di PMI, kira-kira begitu. Nah, kenapa ada sistem kaderisasi? Nah, sistem ini yang kemudian akan sangat menentukan proses kita. Karena rusaknya pola pikir kader tergantung sistem ini nih. Iya. Nah, sistem ini yang kemudian akan dikelola oleh kader, disesuaikan dengan keberadaan zaman. Maka ada istilah yang namanya kun idna zamanikah. Jadilah anak zaman, kira-kira begitu. Siap. Itu dengan adanya sistem seperti itu, tentu kan ada beberapa rencana yang memang dicanangkan oleh Wakasatu. Nah, bentuk rencana strategisnya dari Wakasatu ini gimana? Untuk memberikan sentuhan magis terhadap kader yang di bawah itu. Oke. Nah, setelah itu kan kita mau berbicara soal bagaimana kita pelaksanaan kita sebagai bidang internal di PC PMI Kabupaten Pamekasan. Nah, kita berupaya untuk terus melahirkan kader-kader yang produktif. Kita akan terus berupaya untuk memasifkan yang namanya ilmu-ilmu yang ada di dalam PMI, disesuaikan proses penerapannya dengan keberadaan zaman. Nah, karena kita ketahui bersama nih bahwa kaderisasi merupakan alat transformasi nilai yang bermuara terhadap kebutuhan anggota dan kader. Kira-kira begitu. Nah, sehingga dari situlah semuanya, dari 3 poin yang tadi yang saya sebutkan, maka saya mengambil platform yang namanya kaderisasi back to basic culture. Apa tuh artinya tuh? Nah, kaderisasi yang harus kembali kepada basis kultur organisasi. Kultur Organisasi. Nah, kultur organisasi kita ini Mas, banyak gitu kan. Ada kultur kebangsaan, ada kultur keislaman, dan juga kultur kemahasiswaan. Yang kita bungkus menjadi 3 pilar pengkaderan. Nah, sehingga dari 3 pilar pengkaderan ini, lahirlah banyak formulasi PMI, materi-materi PMI, yang materi-materi keindonesiaan apa saja, gitu. Yang materi-materi keislaman apa saja, yang materi-materi kemahasiswaan apa saja. Nah, sehingga dari itulah yang kemudian meskipun di PB PMI memiliki banyak sekali platform dan juga rancangan strategis yang dibawa oleh PB PMI. Nah, saya tidak terlepas dari sana. Saya membreakdown yang namanya transformasi kaderisasi multidimensi. Ini platform kaderisasi nasional. Yang kemudian diterjemah oleh saya untuk dikembalikan terhadap basis kultur organisasi. Khusus PC PMI Pamekasan. Nah, kenapa saya kembalikan terhadap basis kultur, Mas? Karena kultur organisasi kita ini tidak akan pernah berubah. Akan tetap berbasis nilai keislaman, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetap berbasis nilai kebangsaan yang termaktub dalam bagaimana kita menyikapi sebuah bangsa ini dan sebagai organisasi yang berada di ruang lingkup Indonesia, kira-kira begitu. Dan juga sebagai kaum intelektual, kita harus tetap memiliki karakteristik sebagai kaum yang memiliki idealisme yang tinggi, kira-kira begitu. Nah, sehingga fokus dari kami dalam pembawaan kaderisasi back to basic culture ini ada 6 hal yang akan kita perjuangkan selama satu priorisasi ini. Pertama ada kader itu sendiri, yang kedua ada mentor, yang kedua ada instruktur,
yang ketiga ada pemateri ataupun narasumber, yang keempat ada proses pengkaderan, dan yang kelima ada kurikulum kaderisasi ataupun silabus. Yang keenam baru kita menyentuh yang namanya aspek materi. Sehingga itu kalau kita dapat mengcover semua lembaga di bawah koordinasi PC ini. Di bawah koordinasi PC ini ada 21 lembaga. Nah, yang notabene semuanya nih memiliki karakter yang berbeda. Berbeda-beda. Ada yang basis pesantren, ini macam-macam sudah. Iya. Ada yang basis kampus gerakan, Iya. yang notabene kampus PMI-nya minoritas, kira-kira begitu. Ada yang kampus mayoritas muslim namun PMI-nya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Ada kampus negeri yang dari genteng sampai tanahnya itu PMI. Kira-kira begitu. Kalau tata istilah itu meskipun kucing tapi dikasih jas PMI, suruh nyalon presiden BEM jadi. Kira-kira begitu. Namun catatan besarnya sebagai kader yang terlahir di kampus yang mayoritas PMI, tantangannya sangat luar biasa. Bukan lantas kita harus bermewah-mewahan, bukan lantas kita harus berdiam diri tanpa banyak bergerak karena kita sudah tidak kekurangan kader, tidak. Akan tetapi berjalannya roda organisasi sesuai dengan aturan organisasi itu dan sesuai dengan tatanan nilai adalah bagaimana sebagai kader kita harus mampu menerapkan nilai yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Sehingga dari 6 aspek yang tadi saya sebutkan itu harus masif dan tidak tertuju terhadap hanya satu orang yang akan diperbaiki dari aparatur organisasi itu. Nanti ada pendampingan nggak dari cabang terhadap kader-kader di bawah, khususnya komisariat? Tadi kan disebutkan 6 komponen itu, ada instruktur dan juga mentor. Kalau dari segi pendampingan kita tidak mau normatif, Mas. Karena kita sejauh ini kalau dibilang normatif sifatnya hanya insidental, kira-kira begitu. Akan tetapi kita akan terus melakukan proses pendampingan itu dengan cara pendekatan informal. Dengan catatan itulah kemudian saya harus tetap nih nimbrung dengan sahabat-sahabat di bawah. Karena kalau dibuat forum resmi, Mas, mereka canggung. Karena mereka akan duduk dengan orang pengurus cabang, katakanlah begitu. Dibawa ngopi aja mereka. Dengan wakil ketua 1 dan lain sebagainya lah. Tapi dengan cara kita duduk dengan kegiatan informal, tidak harus ngopi-ngopi sebetulnya. Ketemu di jalan, kita ngobrol dikit. Nggak boleh langsung dus, kita nggak boleh. Boleh jadi semua itu akan membuat sahabat-sahabat akan enggan kepada kita selaku pengurus cabang. Nah, kita harus ingat nih porsi kita sebagai badan koordinat di PMI, badan koordinasinya komisariat, badan koordinasinya rayon. Karena kita yang memiliki basis untuk mengeluarkan surat putusan-putusan terhadap komisariat dan rayon. Sehingga meskipun putusan-putusan itu yang harus kita ambil di internal cabang, kita juga harus menyesuaikan dibutuhkan atau tidak nih di bawah, gitu kan. Sehingga kebetulan kemarin sebelum saya berangkat ke menjadi salah satu peserta sidang musyawarah pimpinan nasional dan dilaksanakan Muspimnas kemarin, dilaksanakan di Tulungagung, saya melaksanakan yang namanya rakorka sebagai bentuk ikhtiar kita untuk membawa satu naskah yang akan direkomendasikan terhadap PBPMI. Kira-kira begitu. Jadi kemarin sebelum berangkat ke Muspimnas ada kegiatan yang merupakan rapat koordinasi kaderisasi komisariat dan rayon. Ya, internal Kabupaten Pamekasan. Itu apa yang dibahas? Kelemahan atau kelebihan? Nah, banyak sekali yang dibahas, Mas, sebetulnya. Artinya ketika kita membahas internal Pamekasan sendiri itu wajib. Sebagai upaya mungkin di luar nanti kita akan mendapatkan alternatif-alternatif yang bisa dijadikan solusi di internal PMI Kabupaten Pamekasan. Tapi selain itu kita fokus juga berdiskusi tentang rancangan strategis kaderisasi secara umum yang akan dibawakan sebagai naskah kaderisasi di PBPMI, di Forum Musyawarah Pimpinan Nasional, karena gongnya di sana, kira-kira begitu. Namun hal itu mungkin karena PMI Jawa Timur fokus terhadap pembawaan yang namanya Mahfud Junaidi sebagai tokoh nasional gitu kan, sebagai pahlawan nasional. Sehingga itu di forum Komisi 4
pokok pikiran dan rekomendasi kemarin. ya di Muspimnas kemarin mungkin tidak ada yang memperjuangkan, sehingga tuntutan pikiran saya hanya satu. Ini saya harus berpikir lebih kolektif, saya harus berpikir lebih objektif, dan saya harus berpikir lebih universal. Kenapa harus lebih universal, Mas? Karena kita akan duduk di dalam satu forum yang notabene itu adalah semua kader PMI se-Indonesia. Daerahnya berbeda-beda. Daerahnya berbeda-beda, konsentrasinya berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda. Masalah yang dihadapi juga berbeda-beda. Sehingga itu yang kemudian menuntut diri saya untuk berpikir lebih universal, lebih kolektif, lebih objektif juga terhadap proses pembawaan kaderisasi itu sendiri. Nah, kebetulan nih, alhamdulillah banyak sekali hal yang kemudian patut kita syukuri dalam proses berjalannya musyawarah pimpinan nasional. Saya meyakini bahwa di dalam draft tawaran itu banyak sekali perubahan yang sangat luar biasa. Khususnya di internal kaderisasi saya tidak mau membahas apapun itu. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal yang namanya ada materi wajib dan materi pilihan, sekarang ada 3 macam, Mas. Ada materi wajib, ada materi pokok, dan materi pilihan. Yang materi pokok ini akan bertumpu terhadap setiap fokus di baik komisariat atau rayon masing-masing. Materi pilihan tetap, macam-macamnya masih sama. Yang materi wajib? Materi wajib ini kebetulan ada yang namanya proses penajaman nilai dasar pergerakan, dan juga kebetulan kita membahas di dalam forum itu banyak sekali tentang pembahasan naskah-naskah paradigma yang kebetulan ketua umum kita, pengurus besar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Gus Abe, itu menginginkan ada paradigma baru yang kemudian dijadikan tawaran yang tentunya pasti harus sesuai dengan keberadaan zaman hari ini. Itu apa bedanya materi wajib sama materi pokok? Materi wajib ini adalah materi wajib yang harus tetap dilaksanakan dan harus diberikan terhadap kegiatan kaderisasi formal seperti sejarah ke-PMI-an. Ketika di Mapaba sama PKD. Ya, semua Mapaba, PKD, PKL, bahkan PKN. Nah, apakah itu semua harus kita pakai? Gitu. Apakah itu semua hasil putusan nasional harus kita pakai? Nah, putusan nasional itu adalah putusan umum yang kemudian harus kita breakdown, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di setiap daerah. Akan tetapi dari kebutuhan kita di setiap daerah, kita tidak boleh nih menyalahi yang aturan yang lebih tinggi, yang ada di atas. Kira-kira begitu. Sehingga tidak ada yang namanya proses kaderisasi yang berseberangan dalam proses ini. Kira-kira dari Mas Malkuf ini ada beberapa kegiatan formal yang bentuknya formal yang akan dibawa terhadap PCPMI Pamekasan. Kalau kegiatan formal sih tetap satu ya, namanya pengurus cabang, kegiatan formal kita tetap satu, yaitu pelatihan kader lanjut. PKL. Yang itu notabene bukan kegiatan saya ya, tapi ini wajib yang harus dilaksanakan oleh pengurus cabang. Sebagai pengurus cabang wajib melaksanakan yang namanya pelatihan kader lanjut dan juga musyawarah pimpinan cabang. Muspimcap. Yang hal itu bentuknya adalah hasil breakdown dari putusan-putusan tertinggi hasil musyawarah pimpinan nasional, kira-kira begitu. Kalau berbicara soal hal yang wajib dilakukan oleh pengurus cabang. Akan tetapi di dalam kegiatan yang lain di internal pengurus di bawah koordinasi wakil ketua satu khususnya, kita tidak mau muluk-muluk banyak kegiatan yang seremonial dan lain sebagainya. Kita hanya ada mungkin nanti akan melaksanakan yang namanya pelatihan instruktur, karena ini memang bekal yang wajib diberikan terhadap pengurus komisariat. Agar kesiapan diri menjadi instruktur yang baik memang perlu ditanamkan mulai dari hari ini. Agar kita nyampe di sebuah pelatihan kita tidak hanya diem dan macak seperti menjadi dinamisator, kira-kira begitu. Karena bedanya dinamisator dengan instruktur sangat jauh. Beda sangat jauh itu. Sehingga sebagai instruktur yang baik kita harus mampu memberikan grand design tentang sebuah pelatihan. Harus mampu memberikan sebuah penanaman pelatihan-pelatihan mulai dari bagaimana cara mencairkan suasana dan lain sebagainya itu. Dan kebetulan juga PMI juga memiliki yang namanya panduan fasilitator itu, Mas, yang dikarang oleh salah satu alumni kita di PMI yang notabene juga tidak memiliki struktural tertinggi,
tapi beliau juga sampai detik ini masih produktif dalam membawakan proses pengkaderan terhadap sahabat-sahabat, yaitu Mas Nur Said Santoso Kristeva. Namun hari ini yang menjadi tantangan besar bagi kita kesulitan akses yang namanya referensi-referensi terkait sejarah PMII, baik itu referensi tentang kaderisasi, gerakan, dan lain sebagainya. Kenapa Mas? Saya bilang ini sangat sulit. Meskipun hari ini kita notabene selalu berbicara Five Society Zero. Kita selalu berbicara notabene tentang usia produktif, bonus demografi, dan lain sebagainya. Nah, sebagai kader PMII yang bergelut di bidang kaderisasi, instrumen yang harus kita siapkan adalah instrumen di dalam diri kita sendiri. Iya. Karena ke depan kita akan menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan, baik itu dari sektor ekonomi, dari sektor sosial, politik, ataupun sektor hukum yang kemudian penting untuk kita geluti dari hari ini. Nah, sekarang dari Pak Wakasatu ini mempunyai data nggak berapa kader yang ada di Pamekasan? Kalau jumlah kader, saya hanya mampu mengakses dari angkatan saya 2016 sampai hari ini. Kader dari 2016 berapa? 6 tahun terakhir ke hari ini tercatat ada 9.411. Itu dari angkatan 2016 sampai 2022. Itu pun 2022 masih banyak yang belum selesai di Mapaba, kira-kira begitu. Iya. Kemungkinan besar akan sampai di angka 10.000 di angkatan 2022. Yang tahun sekarang? Tahun sekarang masih tercatat 700-an. Karena masih ada 8 lembaga yang masih belum melaksanakan masa penerimaan anggota baru. Oh iya, masih banyak berarti kader. Ya, masih banyak kader kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak. Itu terbanyak atau gimana, Mas? Kalau terbanyak saya kurang tahu, karena masih banyak lembaga yang notabene lembaganya masih lebih besar daripada kita. Tentunya banyak tantangan yang dihadapi oleh Sambian selaku Wakasatu. Ya. Tantangannya gimana? Kalau menghadapi tantangan itu? Tantangannya sendiri adalah kalau secara mental mungkin ketika ikut forum-forum besar, mental kita memang harus lebih matang, mental kita harus lebih kuat. Gitu kan. Terlebih ketika kita menghadapi sahabat-sahabat di bawah nih, sahabat-sahabat anggota dan kader. Meskipun notabene anggota nih sama kader yang bertugas untuk mendampingi mereka adalah pengurus-pengurus komisariat dan rayon. Apakah saya selaku wakil ketua satu tidak bertugas untuk melakukan pendampingan ke bawah? Tidak. Tugas saya tetap melakukan pendampingan ke bawah. Saya harus tetap mapping yang namanya proses pengkaderan sahabat-sahabat di bawah agar hal itu dapat kita kontrol. Bagaimana salah satu cara mengontrol kita? Cara mengontrol kita adalah dengan cara kita mengontrol materi-materi itu, Mas. Alhamdulillah kalau sekarang kurang lebih semua di lembaga PMI yang telah melaksanakan kaderisasi formal, semua materi formalnya sudah dari pengurus cabang. Kira-kira begitu. Jadi cara mengontrolnya adalah melalui materi-materi yang akan diberikan terhadap calon anggota ataupun calon kader kita. Jadi cara ngontrolnya lewat di sana, saya. Itu satu, cara ngontrol materinya, pola pikir dan lain sebagainya. Jadi yang melakukan kontrol terhadap anggota dan kader, proses pemahamannya bukan hanya dari forum, akan tetapi dari luar forum. Di briefing lagi berarti setelah materi. Dan kalau ditanya apakah materi yang diberikan oleh pengurus cabang itu sudah 100% masif, saya juga tidak berani menyampaikan kalau 100% ini benar, enggak. Karena juga semuanya melalui rangkaian analisis dan juga berbagai referensi-referensi. Kira-kira begitu. Jadi kalau berbicara soal referensi kaderisasi, alhamdulillah sampai hari ini saya masih memegang yang namanya multi level strategi gerakan PMI, terus MLS, terus yang namanya kurikulum kaderisasi nasional, dan juga yang masih dalam misi pencarian itu yaitu dokumen P4. Dokumen P4 ini dokumen lawas yang ada di PMI, Mas. Apalagi itu. Nah, terakhir nih dari apa yang telah disampaikan sama Mas Malkuf tadi, sudah banyak mulai dari karir di PMI sampai menjadi Wakasatu PCPMI Pamekasan. Sekarang terakhir pesan-kesan terhadap kader PMI Pamekasan. Kalau kesan saya terhadap kader PMI se-Kabupaten Pamekasan itu, saya selalu berpikir positif bahwa kader PMI Pamekasan adalah kader terbaik
yang dapat menjadi generasi untuk melanjutkan estafet organisasi ini, khusus umumnya kebangsaan kita di dalam bangsa ini. Dan kita harus perlu nih untuk paham memposisikan diri sebagai organisasi kemahasiswaan, bagaimana memposisikan PMI di tengah-tengah masyarakat, dan bagaimana kita memposisikan diri PMI di tengah-tengah kampus. Yang notabene kita adalah organisasi yang berbasis kampus, kira-kira begitu. Nah, saya kira kader PMI Pamekasan itu adalah kader terbaik yang akan selalu siap didistribusikan di manapun. Akan selalu siap untuk didistribusikan baik di ranah pemerintahan, baik di ranah industri, baik di ranah ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, pesan saya terhadap kader PMI se-Kabupaten Pamekasan, jangan lupa untuk terus belajar, jangan lupa untuk membaca, karena membaca itu adalah tabungan berharga kita untuk masa depan, untuk memperbaiki diri, bahkan untuk menyiapkan diri di masa yang akan datang. Sedangkan menulis, sahabat-sahabat, ini merupakan tabungan berharga yang mungkin hari ini tidak akan berguna, akan tetapi 10 bahkan 20 tahun ke depan naskah yang kita tulis akan dibutuhkan oleh generasi kita. Ya, kira-kira begitu, Mas. Mantap. Enggak lah, enggak mantap. Kayaknya kita harus diskusi lagi. Lebih panjang lagi kayaknya. Iya. Saya terbuka 24 jam untuk kader PMI Pamekasan, Mas. Siap. Terima kasih Mas Martuf atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk podcast. Tentunya podcast pergerakan ini juga menjadi kegiatan dari keren ya. lembaga semi otonom. Kaget. Kenapa kaget? Kagetnya karena kok tiba-tiba saya gitu kan. Karena banyak sekali, lebih baik soal gerakan gitu kan. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan sahabat-sahabat PMI. Biar mereka juga tahu. Sahabat-sahabat yang di bawah itu biar juga tahu juga. Ampun. Ya, terima kasih juga sahabat-sahabat PMI yang telah menyimak podcast pergerakan kita. Tetap support PCI PMI Pamekasan, khususnya lembaga semi otonom, untuk memberikan edukasi terhadap sahabat-sahabat PCI PMI Pamekasan. Mungkin hanya itu, kami pamit undur diri apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.